Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya kasihi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas anugerah dan penyertaan Tuhan, sehingga kami semua pada pagi hari ini dapat bersama-sama ya Bapa berkumpul untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan, mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga kami juga dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah ikut menanggung beban. Galatia 6 ayatnya yang kedua berkata, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Suatu hari saya mendengar berita negatif tentang orang yang saya kenal. Tak sampai 24 jam berselang, berita negatif tersebut langsung menyebar, sehingga lebih banyak orang yang tahu. Terkadang dalam situasi seperti itu saya sempat tergoda untuk menambah keseruan informasi itu. Namun, suatu ketika saya disadarkan oleh dorongan kecil dalam hati saya, yang saya yakin adalah tuntunan Roh Kudus. Daripada menggunjingkan dan bergosip, lebih baik didoakan. Pernahkah kita berpikir bahwa energi yang sama untuk menyebarkan berita negatif akan jauh lebih berguna jika kita pakai untuk berdoa? Jika pergunjingan itu mengarah pada karakter buruk seseorang atau masalah yang sedang dialami, bukankah lebih baik bila kita mendoakan daripada menggunjingkannya? Dijamin saat kita melakukannya, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Orang yang bersangkutan juga tidak dirugikan atau merasa dicemarkan nama baiknya. Itulah pemahaman yang saya peroleh saat membaca nasihat firman, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu." Tak ada ruang sama sekali untuk menyebarkan gosip, berita miring, atau menggunjingkan masalah ataupun beban hidup seseorang. Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing secara pribadi, bagaimana selama ini kita merespon informasi negatif atau berita yang belum tentu benar mengenai orang lain? Yang kedua, pernahkah kita merespon dengan mendoakan orang yang mengalami masalah itu? Percayalah bahwa tidak ada perkara yang sia-sia saat dibawa dalam doa. Mendoakan berarti kita mengundang Tuhan untuk ikut campur tangan. Jika Ia sudah campur tangan, tak ada masalah yang tak sanggup dituntaskan olehnya. Mari teman-teman, dari renungan kita pada pagi hari ini, kita harus sadar bahwa kesediaan berempati dan saling menanggung beban adalah bukti kehidupan dalam kasih. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas firman-Mu yang begitu indah ya Bapa, yang masih boleh kami dengarkan dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sertailah kami selalu, agar kami boleh hidup senantiasa seturut dengan firman Tuhan, agar hidup kami pun boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya juga Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini. Berkatilah, sertailah Tuhan, tuntun dan pimpin setiap aktivitas kami dari awal pertengahan hingga akhir, agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.